Terkadang seorang pemain tidak terus terpaku pada posisi pilihan ketika mulai tampil di laga profesional. Mereka yang saat ini menjadi pemain hebat pun bahkan pernah mengalami sejumlah perubahan posisi sebelum akhirnya merasa cocok dengan posisi tersebut. Seperti pada bahasan kali ini, Starting Eleven telah merangkum deretan pemain yang tampil lebih ganas setelah berganti posisi. Thierry Henry mulai menjadi sosok yang ditakuti ketika digeser pelatih Arsenal Arsene Wenger ke posisi striker. Sebelumnya, Henry kerap kali dimainkan untuk mengisi posisi sayap kiri. Hal itu dialaminya saat masih bermain untuk Juventus. Sebagai seorang sayap kiri, Henry gagal menunjukkan penampilan terbaiknya bersama Juventus. Ia hanya mampu mencetak 3 gol dalam 16 penampilan di musim 1998-99. Setelah digeser ke posisi striker oleh Arsene Wenger, Henry mampu menunjukkan penampilan yang luar biasa. Pemain asal Prancis itu mampu mengemas 226 gol dari 369 gol untuk Arsenal di semua kompetisi. Gareth Bale sebenarnya tak berposisi asli sebagai penyerang. Didatangkan sebagai pemain berusia 17 tahun oleh Tottenham Hotspur, Gareth Bale mengisi bek kiri. Posisi itu membuatnya tak terlalu leluasa. Namun begitu digeser sebagai gelandang kiri untuk mengakomodasi Benoit Asou Ekoto yang kembali dari cedera, Gareth Bale langsung menawan. Penampilannya yang impresif bersama Spurs tidak luput dari perhatian tim ibu kota Spanyol, Real Madrid, yang bahkan sampai harus memecahkan rekor transfer untuk mendapatkan tanda tangannya. Sejak berganti posisi, Bale menjadi pemain yang jauh lebih menakutkan. Posisinya sekarang membuat siapapun lawannya merasa sangat terancam. Vincent Kompany. Pada usia 17 tahun, Vincent Kompany sudah bermain di tim utama untuk Anderlecht di Liga Pro Belgia. Dia dimainkan sebagai gelandang bertahan di sana dan bermain cukup baik. Dia mampu menarik perhatian Hamburg dengan penampilannya yang kemudian membawanya ke Jerman untuk menggantikan Daniel van Buyten. Setelah 2 tahun di Bundesliga, ia mendapat kesempatan bermain di Liga Inggris bersama Manchester City yang saat itu ditangani oleh Mark Hughes. Manajer Wales tersebut memainkan Kompany di posisi aslinya sampai 2010. Meski bermain cukup baik sebagai gelandang bertahan, Kompany sepertinya belum maksimal bersama City. Itu semua berubah pada pergantian dekade ketika dia mulai bermain sebagai bek tengah. 8 tahun kemudian dia menjadi salah satu pemain belakang terbaik dalam sejarah Premier League dan salah satu kapten terbaik di dunia. Dia telah sumbangkan sejumlah trofi bergengsi bagi City sebelum akhirnya kembali ke Belgia. Gianluca Zambrotta merupakan salah satu gelandang kanan yang disegani pada periode 1997 hingga 2002. Dalam kurun waktu tersebut dia bermain di 2 klub yakni Bari dan Juventus. Bersama Bari, dia mencetak 8 gol dalam 65 laga dari 1997 sampai 1999. Dan saat gabung ke Juventus dari 1999 sampai 2000, Zambrotta hanya mendulang 7 gol dalam 121 pertandingan. Berkat penampilannya sebagai gelandang, Juventus berhasil memenangkan trofi Serie A 2001-2002. Berlanjut pada musim 2002-2003, Marcelo Lippi yang saat itu merupakan pelatih Juventus memutuskan untuk memindahkan posisi Zambrotta sebagai bek kiri. Dan posisinya sebagai gelandang digantikan oleh Mauro Camoranesi. Pertaruhan tersebut ternyata berhasil dan membuat Zambrotta jadi bek yang ditakuti di Serie A. Juventus mampu memenangkan gelar Serie A 2002-2003. Juventus juga berhasil mencapai partai final Liga Champions 2003 namun kalah dari AC Milan. Saat Juventus terkena skandal Calciopoli, Barcelona memanfaatkan kesempatan tersebut untuk mendapatkan jasa pria asal Italia itu pada 4 Agustus 2006. Dia pun semakin nyaman dengan perannya sebagai bek kiri. Terlebih saat kembali ke Italia, Zambrotta berhasil menambahkan 1 trofi Scudetto-nya bersama AC Milan. Dennis Bergkamp. Tak tanggung-tanggung, Bergkamp berubah posisi 4 kali sepanjang karirnya.
ketika memulai debutnya sebagai pemain cadangan Ajax Amsterdam yang menghadapi Roda JC. Bergkamp berposisi sebagai pemain sayap dan ini bertahan selama 3 tahun. Namun saat memutuskan hijrah ke Internazionale, Bergkamp diturunkan sebagai striker utama. Namun saat berada di lini depan, dia berseteru dengan kompatriotnya yakni Ruben Sosa yang disebutnya mementingkan diri sendiri. Ketika Bergkamp bergabung ke Arsenal pada 1995, pria Belanda yang takut naik pesawat terbang itu terus sukses berpasangan bersama Ian Wright kemudian Thierry Henry. Ternyata posisi favoritnya adalah sebagai second striker. Bergkamp yang punya teknik skill dan operan visi yang mantap juga mampu bermain sebagai playmaker. Ryan Giggs. Legenda Manchester United Ryan Giggs mengawali karir di level muda hingga tim senior Setan Merah sebagai penyerang sayap kiri. Berkaki kidal, Giggs memiliki kecepatan dan aksi olah bola menakjubkan. Posisinya itu sudah memberi banyak kesuksesan di era Sir Alex Ferguson termasuk treble winners bersejarah 1999. Seiring bertambahnya usia dan pengalamannya bermain, Ferguson pun melihat potensi Giggs untuk bermain sebagai gelandang tengah. Transformasi posisi pria asal Wales itu pun sukses membuatnya tetap bermain hingga usia 41 tahun. Sebelum pensiun pada 2014, berbekal visi bermain dan kemampuannya mengoper bola, Giggs hampir sama baiknya dengan Michael Carrick ketika bermain sebagai gelandang tengah. Javier Mascherano. Saat datang dari Argentina, Mascherano merupakan gelandang bertahan yang tangguh di awal 2000-an. Dia sukses menggebrak Liga Inggris bersama West Ham dan Liverpool. Bahkan sempat membentuk trio lini tengah yang berbahaya bersama Steven Gerrard dan Xabi Alonso. Ketika Barcelona mendatangkannya pada musim panas tahun 2010, terjadi langkah yang tidak biasa. Kemampuan Mascherano sebagai gelandang tangguh dianggap tidak cocok dengan permainan tiki-taka Pep Guardiola. Mascherano sendiri mengaku tidak menyangka akan bertahan lama di Camp Nou. Tapi di bulan Maret 2011 semuanya berubah. Mascherano memainkan peran kunci saat Barca memenangkan agregat 4-3 atas Arsenal di 16 besar Liga Champions 2011. Saat itu Mascherano bermain sebagai bek dan tampil istimewa. Sejak saat itu dia pindah ke posisi bek tengah oleh Guardiola. Perannya pun tergolong cukup krusial. Bastian Schweinsteiger. Bastian Schweinsteiger adalah salah satu gelandang terbaik dalam sejarah sepak bola Jerman. Namun, Schweinsteiger ternyata tidak mengawali karir sebagai seorang gelandang tengah. Ia mengawali karirnya bersama FC Bayern sebagai seorang bek kiri. Setelah itu, ia sempat bermain sebagai seorang winger kiri selama beberapa musim. Schweinsteiger baru dimainkan sebagai seorang gelandang tengah ketika Bayern diasuh oleh Louis van Gaal pada tahun 2009. Di posisi gelandang tengah, ia mampu meraih 4 gelar Bundesliga, 3 DFB Pokal, 1 Piala FA, 1 Liga Champions, serta 1 Piala Dunia. Antonio Valencia. Antonio Valencia bergabung dengan Manchester United pada 2009 dari Wigan Athletic. Berposisi sebagai winger kanan, Valencia diharapkan bisa mengisi lubang yang ditinggalkan Cristiano Ronaldo yang hengkang ke Real Madrid. Namun, harus diakui kalau penampilan sang old-fashioned winger di flank Man United terbilang standar. Posisi pemain yang kini berusia 34 tahun itu pun mulai mengalami perubahan sejak United dibesut Louis van Gaal pada tahun 2014. Van Gaal memutuskan Valencia bermain sebagai fullback kanan karena performa Rafael tidak memuaskan. Sejak saat itu Valencia selalu bermain sebagai bek kanan. Kala berada di bawah asuhan Jose Mourinho, Valencia menjadi tidak tergantikan di posisi tersebut. Dia selalu jadi pilihan utama sebelum akhirnya hengkang pada 2019 lalu. Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo adalah salah satu pemain yang tetap tampil mengesankan usai berganti posisi. Sebelumnya ia dikenal sebagai pemain yang beroperasi sebagai sayap kiri. Tapi musim 2016-2017 ia berperan sebagai penyerang tengah.
Meski berganti posisi, Ronaldo tetap mampu menyumbang banyak gol untuk Real Madrid di semua kompetisi. Ia juga berhasil membantu Los Blancos memenangkan gelar Liga Champions secara beruntun. Hingga saat ini pasca bergabung dengan Juventus, Ronaldo masih menjadi penyerang yang keberadaannya sangat ditakuti lawan. Bagaimana menurut kalian football lovers? Jangan lupa like, komen, dan share videonya. Tetap di rumah, nonton Starting Eleven aja ya. Thank you!